misteri di balik sakitnya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Channel dimana kisah-kisah terbaik dari penulis terbaik kami bawakan di sini. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah dari Rajeswari Widuri. Wah, ini kisah kali ini kisah dari Rajeswari Widuri. Malam ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Andri yang mengalami sakit misterius. Waduh, ini sakitnya mengerikan banget teman-teman ya. Dan pada akhirnya Andri ini punya kembaran tapi cewek namanya Indri. Nah, kembarannya inilah si Indri inilah yang pada akhirnya menguak sebuah fakta mencengangkan tentang penyebab sakitnya Andri. Apakah fakta itu? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Bercerita. Kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Indri yang tengah tertidur pulas tiba-tiba saja terbangun saat mendengar suara teriakan dari kembarannya, yakni Andri. "Mas Andri," ucap Indri dengan wajah bingung dan gelisah. Buru-buru ia keluar dari kamar dan menuju kamar Andri yang rupanya sudah ada kedua orang tuanya di sana. "Pak, Bu, Mas Andri kenapa?" tanya Indri di ambang pintu. "Gak tahu ini, Dok," ucap Bu Sukma dengan bingung. Sementara di atas ranjang, Andri masih memeki kesakitan memegangi alat vitalnya. Karena merasa cemas, buru-buru Pak Slamet membawa Andri ke mantri di desa untuk memeriksakan kondisinya. Buruan Pak, sakit banget Pak," ucap Andri yang tak kuat menahannya. Yang dibonceng dengan sepeda motor pun membuat Pak Slamet hampir beberapa kali terjatuh karena tubuh Andri yang tidak mau diam. "Sabar dong Dri, susah ini Bapak nyetirnya kalau kamu gak bisa diam." Sakit Pak, Bapak gak ngerasain sih, makanya Bapak bisa ngomong gitu," ucap Andri sedikit emosi. Pak Slamet hanya mendengus kesal dan kembali fokus dengan kemudinya. Hingga selang beberapa puluh menit akhirnya mereka pun tiba di halaman rumah mantri. Buru-buru Pak Slamet pun memapa tubuh Andri dan mendudukkan Andri di kursi teras yang sudah tersedia. "Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Mantri," ucap Pak Slamet seraya mengetuk pintu rumah. Tak selang lama pintu rumah pun terbuka dan memperlihatkan Pak Mantri dengan wajah yang lepas karena sudah tertidur. "Waalaikumsalam. Pak Mantri, maaf saya malam-malam mengganggu. Pak Mantri, masalahnya sangat mendesak," ucap Pak Slamet dengan tidak enak hati. "Tidak apa-apa Pak. Ada apa ini Pak Slamet?" "Wah, ini nggak tahu si Andri ini kenapa kesakitan terus di selangkangan," ucap Pak Slamet sembari menunjuk ke arah Andri. Sementara Andri yang masih terduduk pun terlihat meringis menahan rasa sakitnya itu. Ayo cepat dibawa masuk," ucap Pak Mantri yang dibalas anggukan oleh Pak Slamet. Pak Slamet pun membantu Andri untuk berdiri dan berjalan memasuki rumah Pak Mantri dan langsung masuk ke ruangan tempat praktek. "Saya periksa dulu ya." "Aduh, sakit sekali Pak," kalau Andri yang seakan-akan tak kuasa menahan sakit. "Sabar dong Dri," ucap Pak Slamet. Selesai diperiksa, Pak Mantri pun memberikan beberapa jenis obat untuk diminum oleh Andri. Ini kalau obatnya tidak mempan,
Pak Selamat langsung bawa Andri ke rumah sakit saja ya, biar nanti diperiksa lebih lengkap di sana, ucap Pak Mantri. Terima kasih banyak Pak Mantri. Maaf, malam-malam saya mengganggu, ujar Pak Selamat. Tidak apa-apa Pak, semoga Andri cepat sembuh ya. Amin. Setelah diperiksa dan mendapatkan obat, Pak Selamat pun membawa Andri pulang. Di perjalanan, Andri masih terus merintih kesakitan. Entah apa yang ia rasakan itu, sampai-sampai Andri tidak bisa mengontrol dirinya. Aduh Pak, sakit banget Pak, panas. Sabar dong Dri, sebentar lagi sampai rumah, nanti obatnya langsung diminum. Tak berselang lama, mereka pun tiba di rumah yang rupanya sudah ditunggu oleh Indri dan juga Bu Sukma. Deru suara motor pun menjadi tanda bahwa Pak Selamat dan Andri sudah kembali. Itu Bapak sama Mas Andri Bu, ucap Indri yang dibalas anggukan oleh Bu Sukma. Buru-buru, Bu Sukma pun membuka pintu rumahnya dan sudah terlihat Pak Selamat dan juga Andri yang sudah berada di teras. Gimana Pak? Tanya Bu Sukma penasaran. Nanti saja nanya-nanya Bu. Ayo, bantu Bapak bawa Andri masuk dulu, titah Pak Selamat yang dibalas anggukan oleh Bu Sukma. Sementara itu, Indri hanya terdiam kaku menatap kembarannya yang masih terus-menerus merasa kesakitan. Sebagai kembaran, terkadang ia pun seperti ikut merasakan rasa sakit itu. Pak Selamat dan Bu Sukma pun akhirnya membawa Andri ke dalam kamar dan meminta Andri untuk meminum obatnya itu. Sementara Indri yang terus menatap kembarannya dari ambang pintu, hingga tiba-tiba saja bayangan wanita muncul di belakang kembarannya itu. Astagfirullah, pekik Indri. Spontan, Pak Selamat dan juga Bu Sukma pun menoleh ke arah Indri. Ada apa Tondo? Tanya Pak Selamat penasaran. Anu Pak, gak ada apa-apa kok, ucap Indri terbata-bata. Nafasnya mulai naik turun karena ia kembali melihat sosok bayangan wanita yang berada tepat di belakang Andri, seolah-olah bergelendotan di punggung Andri. Melihat hal tersebut, sontak Indri pun mengusap-ngusap kedua matanya. Kok hilang? Tadi itu apa ya? Gumam Indri penasaran. Karena merasa takut, Indri pun berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk ia kembali ke kamar dan beristirahat sementara. Andri setelah meminum obat, kondisinya sedikit membaik dan bisa juga tertidur. Selang beberapa puluh menit, sekitar pukul 11 malam, Bu Sukma dan Pak Selamat yang berada di dalam kamar terlihat sibuk membahas anak lelakinya itu. Kata Pak Mantri, Andri ini sakit apa toh Pak? Tanya Bu Sukma penasaran. Pak Mantri itu nggak bilang apa-apa tadi Bu. Cuma katanya kalau ndak ada perubahan, sebaiknya Andri dibawa ke rumah sakit supaya bisa lebih lengkap pemeriksaannya. Aduh, Ibu kok jadi khawatir gini oh Pak. Takut kalau penyakit Andri ini bahaya. Ya, Bu Sukma terlihat sangat gelisah sekali memikirkan nasib anak lelakinya itu. Sementara Pak Selamat berusaha menenangkan Bu Sukma. Wes, jangan dipikirkan Bu. Ayo, lebih baik kita tidur, istirahat dulu. Sudah malam. Ya Pak. Hingga akhirnya mereka pun terlelap begitu saja. Sekitar pukul 12 malam, Andri yang sudah tertidur pulas pun tiba-tiba tubuhnya gemetar hebat, kepalanya menggeleng-geleng ke kanan dan ke kiri dengan tubuh yang mulai basah oleh keringat. Jangan, jangan, teriak Andri memekik dengan kedua mata yang masih terpejam. Kedua tangannya seolah-olah sibuk menahan sesuatu agar tidak mendekat ke arah dirinya. Mulutnya terus meracau dan gemetar. Jangan ganggu aku, jangan, teriak Andri. Brak! Hingga tiba-tiba saja jendela kamar Andri terbuka dengan sendirinya dan menimbulkan suara yang cukup kencang. Namun aneh, entah mengapa Indri dan kedua orang tuanya
tidak mendengar apapun, bahkan mereka tertidur sangat pulas sampai-sampai tidak ada yang mengetahui apa yang sedang Andri alami. Malam pun berlalu, pagi-pagi sekali Bu Sukma yang sudah terbangun pun langsung mengecek kondisi Andri. Pintu kamar pun dibuka secara perlahan, menimbulkan suara yang khas saat pintu terbuka. Betapa terkejutnya Bu Sukma saat dia melihat kondisi Andri. "Andri!" bekik Bu Sukma. Mendengar teriakan dari ibunya, buru-buru Indri pun terbangun dan keluar dari kamar. "Ibu!" panggil Indri. Sementara Bu Sukma masih berdiri kaku di ambang kamar Andri dengan bola mata yang membelalak. Buru-buru Indri langsung menemui ibunya dan ikut melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, rupanya Indri tak kalah syoknya saat melihat kondisi kembarannya itu. Andri terlihat terbujur kaku di atas ranjang dengan kedua mata membelalak dan juga mulut yang menganga, serta di area selangkangannya pun terlihat menonjol cukup besar. Indri yang melihat hal tersebut pun berlari menuju kamar dan membangunkan bapaknya. Sementara Bu Sukma, ia langsung mendekati tubuh Andri. "Pak, Bapak, ayo bangun Pak, cepat Pak," ucap Indri dengan cukup kencang. Tubuh Pak Slamet pun digoyang-goyang oleh kedua tangan Indri. "Ada apa sih kamu ini, Dok? Tumben pagi-pagi bangunin Bapak." "Mas Andri Pak, Mas Andri," ucap Indri terbata. Mendengar nama anak sulungnya disebut, Pak Slamet pun terbangun dengan seketika dan langsung pergi menuju kamar Andri yang disusul oleh Indri. Sesampainya di ambang pintu, terlihat Bu Sukma tengah terisak menangisi kondisi Andri yang seolah-olah hidup segan mati tak mau. Kondisinya sangat memprihatinkan, ditambah nafasnya naik turun. "Andri kenapa, Bu?" "Nggak tahu ini, Pak. Pas ibu cek tahu-tahu kondisi Andri udah kayak gini," ucap Bu Sukma dengan suara lirih. Karena tidak mau terjadi sesuatu pada Andri, buru-buru Pak Slamet mendatangi rumah Pak RW untuk meminta diantarkan ke rumah sakit dengan menggunakan mobil milik Pak RW. Buru-buru Andri langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung mendapatkan perawatan. Serangkaian pemeriksaan pun satu persatu mulai dilakukan. Namun, menurut keterangan dokter, tak ada satupun penyakit yang bersarang di tubuh Andri. "Gak mungkin, Pak Dokter. Pak Dokter kan lihat sendiri anak kami ini kondisinya kayak apa." "Ya, Pak, Bu, saya mengerti, akan tetapi hasilnya menunjukkan tidak ada satu penyakit pun yang bersarang di tubuh Andri," ucap Pak Dokter. Pak Slamet dan Bu Sukma pun hanya saling tatap setelah mendengar penjelasan dari dokter. "Berarti yang dialami Andri ini bukan medis, Bu," ucap Pak Slamet. "Maksud Bapak?" tanya Bu Sukma penasaran. Karena tidak mau membahas ranah pribadi di depan dokter, Pak Slamet pun berpamitan, kemudian mengajak sang istri untuk keluar dari ruangan dokter tersebut dan mengajaknya ke ruang tunggu. "Pak, tadi Bapak belum ngasih tahu Ibu. Maksudnya gimana toh?" tanya Bu Sukma. "Begini loh, Bu. Ibu kan tahu kalau Andri ini sakitnya tiba-tiba. Nah, terus diperiksa ke Pak Mantri nggak sembuh. Sampai dibawa ke rumah sakit. Malah katanya nggak ada penyakit. Berarti kan ini masalahnya bukan penyakit biasa toh, Bu." Mendengar ucapan dari suaminya, membuat Bu Sukma tertegun sejenak. Ia memikirkan ucapan suaminya yang ada benarnya itu, pasalnya apa yang dialami Andri terlihat cukup janggal. "Jadi kita harus gimana toh, Pak?" "Begini saja, Bu. Kalau dalam 1 minggu ini Andri tidak ada perubahan, kita bawa pulang. Terus kita panggil Pak Ustadz buat ngeruqyah," usul Pak Slamet. Bu Sukma pun setuju dengan pendapat suaminya itu. Dia percaya betul apa yang dipilih oleh suaminya merupakan langkah terbaik untuk kondisi Andri. Sementara itu di rumah, Indri yang seorang diri pun menyibukkan diri untuk bersih-bersih. Semua ruangan ia bersihkan secara bergantian. "Tinggal kamarnya Mas Andri aja nih yang belum," ucap Indri.
Dengan semangat, Indri pun berjalan menuju kamar kakaknya dan membuka pintu secara perlahan. Kret. Ampun banget Kumar Bujang kotornya, ucap Indri seraya memasuki kamar. Ya, terlihat jelas kondisi kamar Andri yang terlihat berantakan dan jarang dibersihkan karena memang Bu Sukma dan Pak Slamet memberikan tanggung jawab kepada kedua anaknya untuk membersihkan kamarnya masing-masing. Dengan cekatan, Indri mulai merapikan setiap sudut kamar kembarannya itu, mulai dari mengganti sprei kamar hingga membersihkan setiap sudut kamar yang terlihat berdebu. Plak. Saat mengganti sprei, tiba-tiba saja ada satu benda terjatuh di lantai. Seketika, pandangan Indri pun tertuju dengan benda tersebut yang merupakan kalung berliontin bentuk hati. Kalung? Gumam Indri bertanya-tanya. Indri pun meraih kalung tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Ini liontinnya kayaknya bisa dibuka deh, ucap Indri. Ia mencoba membuka liontin yang berbentuk hati tersebut. Saat dibuka, rupanya di dalam liontin terdapat sebuah foto. Foto seorang anak perempuan bersama wanita parubaya. Foto siapa ini? Saat tengah fokus memperhatikan foto tersebut, tiba-tiba saja kilatan bayangan melintas di pandangan Indri sampai-sampai Indri yang terkejut pun menjatuhkan kalung tersebut. Astagfirullah, pekik Indri. Seketika, bulu kuduk Indri pun meremang. Ia seperti merasakan kehadiran sosok tak kasat mata di dekatnya. Indri, yang nyalinya hanya seujung kuku pun memilih untuk kembali meraih kalung tersebut dan berlalu pergi keluar dari kamar. Nanti aku harus tanya nih sama Mas Andri kalau dia udah sembuh, gumam Indri. Indri pun memutuskan untuk menyimpan kalung tersebut di laci mejanya dan kembali melanjutkan pekerjaan rumah. Hingga tak terasa, waktu sudah semakin larut. Sekitar pukul 7 malam, Indri yang tengah fokus melihat televisi pun terkejut saat mendapati pintu rumahnya diketuk. Tok tok tok, tok tok tok. Siapa sih malam-malam begini ke rumah? Apa jangan-jangan bapak atau ibu ya? Gumam Indri bertanya-tanya. Lagi-lagi, suara ketukan tersebut membuyarkan pikiran Indri. Buru-buru, Indri bergegas menuju pintu utama dan membukanya. Hingga terlihatlah sosok perempuan misterius tengah berdiri di depan pintu dengan kepala tertunduk. Maaf, cari siapa ya mbak? Tanya Indri yang terlihat bingung. Kalungku, kembalikan kalungku. Dek, kalung? Maksudnya gimana ya? Tanya Indri terlihat bingung. Hingga tiba-tiba saja, brak, terdengar suara kencang dari dalam rumah. Seketika, Indri yang terkejut pun menoleh ke arah dalam rumah. Dan saat ia kembali membalikan badan, rupanya sosok perempuan yang ia temui sudah tidak berada lagi di hadapannya. Loh, perempuan tadi kemana? Kok nggak ada? Ucap Indri dengan wajah bingung. Indri pun langsung mengedarkan pandangannya dan mencari sosok perempuan tersebut. Namun, kepergian perempuan misterius itu tidak meninggalkan jejak apapun. Jangan-jangan dia bukan orang lagi. Indri yang baru menyadari keanehan tersebut pun bergegas masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Ia kembali ke ruang televisi dan mematikan televisinya, lalu memilih untuk mengurung diri di dalam kamar. Hingga malam pun semakin larut. Di sisi lain, di rumah sakit, Andri yang masih dengan kondisi sama saat dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba saja tubuhnya kejang-kejang sehingga membuat Bu Sukma memekik terkejut. Ya Allah, Andri, kamu kenapa toleh? Pekik Bu Sukma. Pak Slamet yang sebelumnya tengah tertidur pun terbangun karena mendengar teriakan dari istrinya. Ya Allah, Andri, pekik Pak Slamet. Cepat Pak panggil perawat pak, pinta Bu Sukma. Iya Bu. Buru-buru Pak Slamet pun berlari keluar dan menemui perawat untuk memberitahukan kondisi Andri saat ini. Hingga Pak Slamet pun kembali ke dalam kamar rawat inap bersama dengan seorang perawat.
Andri pun langsung mendapatkan penanganan oleh para perawat. Setelah beberapa puluh menit, tubuh Andri pun sudah tak kejang lagi. Ya Allah, Pak, sampai kapan Andri kayak gini, Pak? Keluh Bu Sukma. Sabar, Bu. Namanya kita sedang berikhtiar. Ya harus banyak-banyak bersabar. Tapi Bunda tega kalau lihat Andri tersiksa terus-menerus, Pak. Ya Bapak juga sama dong, Bu. Tapi mau gimana lagi? Kita tunggu dulu, siapa tahu nanti kondisi Andri akan membaik. Kalau masih sama ya mau nggak mau, nanti kita bawa pulang dan Andri kita ruqyah. Ucapan selamat. Sementara Bu Sukma dia hanya terdiam dan menatap lekat anak lelakinya itu. Rasanya sakit sekali melihat sang anak tengah berbaring di atas ranjang rumah sakit dengan suatu penyakit yang tidak jelas. Di sisi lain rumah berada, Indri yang tengah tertidur pulas pun tiba-tiba bermimpi buruk. Tanpa sadar, tubuhnya gemetar, menahan ketakutan yang mendalam, kepalanya menggeleng ke kiri dan ke kanan. Jangan-jangan, teriak Indri memekik. Seketika, Indri pun terbangun dari tidurnya dengan nafas naik turun, wajahnya terlihat sangat pucat dan gelisah. Keringat pun mulai membasahi dahinya. Ya Allah, kenapa mimpinya serem banget sih? Ucap Indri. Dia pun langsung meraih gelas di atas ranjang dan hendak minum untuk merilekskan tubuhnya. Namun sayang, air yang berada di dalam gelas sudah habis dan mengharuskan Indri untuk mengisinya kembali ke dapur. Pakai habis gelas sih air, keluh Indri. Mau tak mau, Indri pun keluar dari kamarnya dan menuju ke dapur. Namun baru saja melangkah beberapa kali, tiba-tiba terdengar suara seperti cakaran di tembok kamar Andri. Srek, srek. Suara yang khas membuat Indri yang mendengarnya menahan ngilu. Suara apa itu? Gumam Indri dalam hati. Karena penasaran, Indri pun mencoba mendekati kamar Andri dan menempelkan telinganya ke daun pintu hingga tiba-tiba saja. Pergi, dek. Indri langsung jatuh tersungkur ke lantai karena terkejut. Nafasnya kembali menderu, tubuhnya gemetar karena takut. Ya Allah, ya Allah, ucap Indri dengan bibir gemetar. Brak! Belum selesai dengan rasa takutnya, tiba-tiba saja pintu kamar Andri terbuka dengan sendirinya, membuat Indri semakin memekik ketakutan. Tubuhnya yang masih berada di lantai hanya bisa mundur secara perlahan, hingga sosok wanita bergaun hitam dan berambut panjang tengah terduduk di ranjang Andri sembari menyisir rambutnya yang sangat panjang dengan kuku-kukunya yang tajam. Ya Allah, ya Allah, pekik Indri. Tubuh Indri yang terasa kaku pun sangat sulit untuknya bisa pergi dari situ. Siapa? Siapa kamu? Tanya Indri memberanikan diri. Sosok tersebut hanya terdiam dan masih sibuk menyisir rambutnya dengan kuku panjangnya itu, hingga tiba-tiba suaranya yang menggelegar membuat Indri tertegun. Kembalikan kalungku, dek. Indri yang memaki ketakutan pun dengan spontan melemparkan gelas yang ia bawa ke arah sosok tersebut. Prang! Terdengar jelas suara pecahan kaca yang menggema, namun bukannya menghilang. Justru sosok tersebut tiba-tiba saja melesak dan wajahnya kini berhadapan langsung dengan wajah Indri. Kembalikan kalungku, teriak sosok tersebut seraya mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya. Bola matanya yang merah menyala seakan-akan memancarkan aura dendam dan kebencian yang terasa sangat dominan. Seketika, Indri yang tak kuasa menahan rasa takutnya pun pingsan tak sadarkan diri. Di sisi lain, tiba-tiba saja kondisi Andri kembali drop. Tubuhnya mendadak demam tinggi, nafasnya naik turun tak beraturan, sedangkan Bu Sukma dan Pak Slamet yang sudah tertidur pulas pun tidak menyadari kondisi Andri saat itu hingga malam berlalu begitu saja. Sayup-sayup,
Terdengar suara azan subuh berkumandang, membangunkan Indri yang semalam pingsan akibat melihat sosok mengerikan. Ia masih berbaring di lantai dengan kedua matanya yang langsung mengedarkan pandangan. "Duh, ya Allah, badanku jadi sakit semua," keluh Indri. Ia pun langsung terbangun dan anehnya, dia melihat kondisi kamar Andri dalam keadaan tertutup padahal dia masih mengingat kejadian semalam yang menimpa dirinya. "Apa gue mimpi ya? Tidur ngiko terus jalan sampai sini," gumam Indri menerka-nerka. Ya, dulu sewaktu kecil, Indri memang kerap tertidur sembari berjalan. Itulah sebabnya mengapa ia berpikir seperti itu. Karena penasaran, Indri mencoba bangkit dan membuka pintu kamar Andri yang terlihat jelas ada pecahan gelas yang sudah berceceran di atas lantai. "Gelas," gumam Indri. Ia kembali mengingat saat semalam ia melemparkan gelasnya kepada sosok tersebut dan itu artinya semalam yang dialami oleh Indri merupakan kenyataan dan bukan mimpi. "Jadi semalam itu nyata dan sosok yang semalam," ucap Indri menggantung. Indri yang kembali mengingat kejadian semalam pun tiba-tiba merasa merinding karena kembali takut apalagi ia berada di rumah seorang diri. Hingga hari-hari berlalu begitu saja. Sudah seminggu lamanya, Andri terbaring di atas ranjang rumah sakit. Namun sayang tidak ada perubahan sedikit pun mengenai kondisi Andri. Bahkan hampir setiap malam Andri selalu kejang. "Pak, sudah lama kita di sini, tapi kondisi Andri masih sama. Lebih baik kita bawa pulang saja, Pak. Lagi pula kasihan Indri di rumah sendirian terus." "Iya, Bu. Kayaknya memang lebih baik Andri dibawa pulang saja." Setelah berdiskusi, akhirnya Andri pun dipulangkan hari itu juga. Suara deru mobil pun terdengar sampai dalam. Indri yang sedang menyapu ruangan pun langsung meletakkan sapu dan bergegas keluar. "Ibu, Bapak," pekik Indri memanggil. Wajahnya terlihat sangat lega karena melihat kedua orang tuanya kembali pulang. Namun sayang, saat sosok kembarannya keluar dari dalam mobil, tiba-tiba saja wajah Indri kembali muram. "Bu, Mas Andri belum sembuh ya?" tanya Indri. Bu Sukma pun hanya menggeleng lemas dan menepuk pundak Indri lalu masuk ke dalam rumah bersama dengan orang-orang yang membantu membawa tubuh Andri di atas ranjang. Setelah beberapa orang sudah kembali ke rumahnya masing-masing, Indri pun bergegas menemui ibu dan bapaknya yang berada di dalam kamar. Baru sampai di dekat pintu, terdengar suara isak tangis ibunya yang menggema. "Ibu pasti sangat cemas mikirin Mas Andri," gumam Indri. Di dalam kamar, terlihat Pak Slamet sedang berupaya menguatkan istrinya. Tubuhnya pun saling berpelukan dan menguatkan satu sama lain. "Sabar ya, Bu. Bapak akan cari jalan keluarnya," ucap Pak Slamet. "Kasihan Andri, Pak. Dia kesiksa setiap harinya." "Iya, Bu. Bapak juga tahu. Tapi kita bisa apa lagi? Kita sebagai orang tua sudah berusaha sekuat mungkin. Tapi yang memberi takdir itu Allah, Bu." Bergetar hati Indri saat melihat kedua orang tuanya terlihat rapuh memikirkan nasib anak lelakinya. Indri yang tak kuasa menahan rasa pedih pun memilih meninggalkan area tersebut dan coba mendatangi Andri. Di ambang pintu, Indri hanya terdiam saat melihat tubuh Andri yang semakin kurus, tergeletak tak berdaya di atas ranjang. Bahkan kedua matanya selalu terpejam tak ubahnya seperti mayat hidup. Dengan perlahan, Indri mulai melangkahkan kakinya mendekati tubuh Andri. Namun entah apa yang Indri alami, dia terlihat sangat gelisah, kepalanya menggeleng-geleng, seakan menolak apa yang sedang ada di dalam otaknya. Bruh. Hingga tiba-tiba saja Indri tersungkur di lantai dengan kepala yang tertunduk. Tak selang lama, kepalanya mendongak, matanya pun membelalak tak berkedip.
Bahkan tiba-tiba saja Indri menyunggingkan senyuman di ujung bibirnya. Wajahnya pun terlihat pucat dan berbeda. "Kamu harus mati, manusia licik," ucap Indri dengan suara berat. Mendengar ucapan yang Indri lontarkan, entah mengapa, tiba-tiba saja kedua mata Andri terbuka dan menatap ke arah Indri dengan tatapan ketakutan. "Jangan, jangan, ampuni aku, ampun," ucap Andri dengan suara menggema. "Terlambat, manusia jahanam. Kau harus menanggung ulahmu sendiri." "Ampun!" teriak Andri. Tiba-tiba saja Indri pun melompat ke atas tubuh Andri dan kedua tangannya mulai mencekik leher Andri dengan sangat kencang sehingga tubuh Andri pun mulai mengejang karena mulai kehabisan nafas. Di sisi lain, Pak Slamet dan Bu Sukma yang mendengar suara ribut-ribut dari kamar Andri pun bergegas menghampiri. Sesampainya di ambang pintu, alangkah terkejutnya mereka saat melihat anak perempuannya tengah berupaya membunuh kakaknya. "Ya Allah, Indri!" pekik Bu Sukma. Pak Slamet pun langsung melesak masuk, berupaya melepaskan tangan Indri dari leher Andri. "Bro, istighfar bro, ini dia kembaranmu," teriak Pak Slamet. Seketika Indri pun menoleh dengan aura wajah yang berbeda, menatap sengit ke arah Pak Slamet. Dia pembunuh, dia pantas mati dengan mengenaskan," teriak Indri menggema. Pak Slamet pun menyadari bahwa Indri tengah kerasukan. Dia langsung menoleh ke arah istrinya. "Bu, cepat panggilkan Pak Ustadz, Bu," titah Pak Slamet. "Tapi Bapak gimana?" "Sudah, jangan pikirkan Bapak, cepat panggil Pak Ustadz." Bu Sukma pun mengangguk, berlari menuju rumah Pak Ustadz. Ada beberapa warga yang melihat Bu Sukma berlari-lari dengan wajah gelisah pun hanya saling berbisik satu sama lain. Sesampainya di teras rumah Pak Ustadz, dengan nafas naik turun, Bu Sukma langsung mengetuk pintu rumah. "Tok, tok, tok." "Assalamualaikum," ucap Bu Sukma dengan suara gemetar. "Waalaikumsalam." Pintu rumah pun terbuka dan memperlihatkan Bu Ningsih selaku istri dari Pak Ustadz. "Loh, Bu Sukma, tumben kesini, monggo masuk." "Bu Ningsih, saya di sini saja. Pak Ustadz ada nggak di rumah? Saya mau minta tolong, keadaannya darurat," ucap Bu Sukma dengan wajah gelisah. Iya Bu Sukma, sebentar ya, saya panggilkan suami saya," ucap Bu Ningsih yang buru-buru langsung menemui suaminya. Tak selang lama, Bu Ningsih pun kembali bersama dengan suaminya, yakni Ustadz Yusuf. Tanpa banyak bertanya, Ustadz Yusuf pun meminta Bu Sukma untuk berjalan lebih dulu, sementara ia berjalan di belakang. Sesampainya di rumah, rupanya Pak Slamet masih terus berupaya melepaskan tangan Indri. Bahkan kondisi kamar sudah terlihat berantakan. Entah apa yang terjadi setelah kepergian Bu Sukma menjemput Ustadz Yusuf. "Monggo masuk Pak Ustadz," ucap Bu Sukma yang mempersilahkan Ustadz Yusuf ke kamar Andri. "Astagfirullah," ucap Ustadz Yusuf di ambang pintu. Seketika Indri pun menoleh dan menyunggingkan seringai pada Ustadz Yusuf. "Apa kabar Ustadz Yusuf?" ucap Indri dengan suara berat. Sontak hal tersebut membuat Pak Slamet dan juga Bu Sukma tertegun. Sementara Andri, dia masih kesulitan bernafas karena kedua tangan Indri masih mencekam erat lehernya. Hingga tiba-tiba saja Ustadz Yusuf mengalungkan tasbih besarnya ke leher Indri. Seketika Indri pun memekik kesakitan dan langsung melepaskan kedua tangannya. Dia tersungkur ke lantai, sementara Andri ia bisa kembali bernafas. "Ah!" Pekikan suara Indri cukup keras, sampai-sampai terdengar dari luar rumah. Ada beberapa tetangga yang mendengarnya pun penasaran dan mulai mendekat ke rumah Pak Slamet. "Ambilkan saya air putih," ucap Ustadz Yusuf. Buru-buru, Bu Sukma pun berlari menuju dapur dan mengambilkan segelas air putih lalu diberikan kepada Ustadz Yusuf. Sementara Pak Slamet, dia berusaha membantu Andri yang nafasnya masih naik turun. Indri masih memekik kesakitan,
Tangannya berupaya melepaskan tasbih tersebut, namun sayang, ia tidak dapat melakukannya hingga tiba-tiba saja Indri dipercikan air yang sudah didoakan oleh Ustadz Yusuf. Panas, panas! Teriak Indri melengking dan akhirnya tak sadarkan diri. Ya Allah Indri, pekik Bu Sukma. Ustadz Yusuf pun meminta Bu Sukma dan Pak Selamat untuk membawa Indri ke kamar yang berbeda. Sementara dia mulai mendekati tubuh Andri yang masih terbaring lemas dengan nafas naik turun. Kini Ustadz Yusuf mulai meruqyah Andri. Seketika, tubuh Andri terasa sangat panas, keringat pun mulai bercucuran membasahi bajunya. Sakit, sakit, ucap Andri dengan lirih. Wajahnya yang pucat seakan tengah merasakan siksaan yang mendalam di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, Pak Selamat yang sudah merebahkan tubuh Indri di atas ranjang pun meminta Bu Sukma untuk menjaganya. Sementara dia akan kembali ke kamar Andri. Jangan kemana-mana ya Bu, ucap Pak Selamat. Buru-buru, Pak Selamat pun kembali ke dalam kamar Andri. Sesampainya di ambang pintu, Pak Selamat pun terdiam saat melihat Andri tengah mengerang kesakitan. Sementara di luar rumah sudah ada beberapa tetangga yang penasaran tengah berkumpul dan saling berbisik satu sama lain. Pak Selamat, cepat ke sini, bantu saya untuk menahan tubuh Andri, ucap Ustadz Yusuf yang dibalas anggukan oleh Pak Selamat. Buru-buru, Pak Selamat pun langsung mendekat dan menahan pergerakan tubuh Andri yang semakin tidak terkendali hingga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pun kembali terdengar. Sakit, pekik Andri. Sementara di sisi lain, rupanya Sukma Indri tengah dibawa ke suatu tempat, yakni di rumah sederhana yang terlihat asing oleh Indri. Aku di mana? Ucap Indri dengan wajah yang bingung. Wajahnya terlihat gelisah karena ia sama sekali tidak mengenali tempat tersebut. Hingga tiba-tiba saja sosok perempuan cantik terlihat tengah memasuki rumah tersebut. Namun entah kenapa sosok wanita itu tidak melihat kehadiran Indri, seakan-akan di sini Indri hanyalah menjadi penonton. Kamu siapa? Tanya Indri yang berusaha berkomunikasi dengan wanita tersebut. Akan tetapi wanita tersebut tidak dapat mendengar dan melihat keberadaan Indri yang jaraknya hanya beberapa langkah saja. Indri yang masih bingung dengan kondisinya pun hanya mampu dia mematung mencoba mencerna yang sedang ia alami. Brak! Tiba-tiba saja pintu rumah pun didobrak oleh seseorang dari luar hingga wanita tersebut merasa terkejut. Saat orang yang membuka pintu dengan paksa masuk ke dalam rumah, alangkah terkejutnya Indri saat ia mengenali sosok tersebut yang rupanya dialah Andri kembarannya. Mas Andri, pekik Indri. Sedangkan wanita tersebut tersungkur ke lantai. Ia terlihat ketakutan dengan tubuh gemetar. Apa kabar gadis cantik? Apa masih mengingatku? Ucap Andri dengan langkah kaki yang terus mulai mendekati wanita tersebut. Wanita itu hanya menggeleng pelan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun hingga tiba-tiba saja pundak wanita tersebut dicengkram erat oleh tangan Andri. Wanita itu hanya terisak dan berupaya melepaskan tangan Andri, namun sayang, semakin wanita itu memberontak, justru Andri semakin beringas. Hingga tiba-tiba saja, plak! Dengan sangat keras, Andri menampar wanita tersebut. Mas Andri, pekik Indri yang terkejut. Apa masih kurang sakit? Atau mau aku tambah? Gara-gara kamu si gadis bisu yang menolakku, nama baikku tercoreng di depan teman-temanku. Hardik Andri dengan marah-marah. Wanita itu hanya meringis menangis menahan sakit di pipinya yang mulai memerah. Hingga lagi-lagi Andri melakukan hal yang mengejutkan. Dia menarik baju atasan yang wanita itu kenakan hingga tersobek sebagian, memperlihatkan bagian dadanya. Sontak wanita itu menggeleng dan menutupi tubuhnya dengan kedua tangan.
Kamu harus bayar semuanya, gadis bisu, teriak Andri. Tanpa ampun, Andri mulai menyakiti wanita itu hingga tubuh wanita itu penuh luka dan tergeletak lemas. Tak hanya sampai di situ, Andri tiba-tiba saja membuka resleting celananya. Jangan! Bekik Indri yang tak kuasa melihat adegan tersebut. Di depan matanya sendiri, Indri melihat kembarannya dengan kepribadian yang berbeda. Di depan matanya, Indri melihat semua kebengisan yang dilakukan oleh kembarannya itu. Bukan hanya menyiksa sampai lemas, bahkan wanita bisu itu dirudap paksa dengan sangat kasar sehingga area vitalnya mengeluarkan darah karena luka sobekan. Wanita itu tergeletak lemas tak berdaya. Matanya nanar menatap Andri dengan kebencian yang mendalam. Sementara Indri, ia tersungkur dan memekik menahan isak tangisnya. Ia tak menyangka jika kembarannya mampu melukai dan menyiksa orang lain. Mas, kenapa kamu begini, Mas Andri? Ucap Indri lirih. Setelah puas, Andri pun yang melihat kalung yang dipakai oleh wanita itu pun ditarik begitu saja sampai terlepas di leher wanita itu. Aku bawa untuk kenang-kenangan ya, ucap Andri mengejek. Andri pun keluar dari rumah sederhana itu dan tiba-tiba saja muncul api yang mulai melahap rumah tersebut. Indri pun kalang kabut dan jatuh pingsan. Sebelum pingsan, dia melihat wajah wanita itu yang memancarkan dendam hingga tiba-tiba saja dalam satu tarikan nafas Indri tersadar. Ya Allah, Dok, akhirnya kamu sadar, ucap Bu Sukma yang langsung memeluk tubuh Indri. Dengan wajah bingung, Indri pun mulai mengedarkan pandangannya. Aku di rumah ya, Bu, tanya Indri bingung. Ya iya, Tondok, mau di mana lagi? Tadi itu kamu kesurupan dan malah mau membunuh kakakmu sendiri. Kesurupan? Membunuh? Tanya Indri yang dibalas anggukan oleh Bu Sukma. Bu, aku tahu apa yang sebenarnya kejadian, Bu, ucap Indri tiba-tiba. Maksudnya apa, Tondok? Di sini, Indri pun menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Namun sayang, Bu Sukma tidak percaya. Ia tidak yakin jika anaknya bisa melakukan hal sekeji itu hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk ke kamar Andri. Di dalam kamar Andri, rupanya Andri baru selesai diruqyah dan sedang mengeluarkan cairan hitam pekat. Ada apa dengan anak saya sebenarnya, Pak Ustadz? Tanya Bu Sukma. Ustadz Yusuf pun memberitahu bahwa Andri diganggu oleh sosok arwah yang ingin menuntut balas. Entah dendam apa itu, yang jelas arwah tersebut menginginkan Andri untuk mati. Mendengar hal tersebut membuat Bu Sukma seketika menatap ke arah Indri. Indri pun memberanikan diri menceritakan serangkaian kejadian yang ia alami barusan. Bahkan Indri kembali ke kamarnya dan mengambil kalung yang pernah ia temukan di dalam kamar kembarannya itu. Astagfirullah, Andri, ucap Selamat tak menyangka. Hingga selang beberapa saat, Andri pun dengan tubuh yang lemas kembali tersadar dan langsung diinterogasi oleh Pak Slamet. Disinilah semuanya terkuak. Andri mengakui semua yang ia lakukan kepada gadis bisu yang bernama Mawar. Mawar adalah gadis yatim piatu yang berjualan di pasar. Karena parasnya yang cantik, Andri pun dengan sengaja mencoba mendekati Mawar dan taruhan dengan teman-teman tongkrongannya bahwa ia bisa dengan mudahnya mendapatkan Mawar. Akan tetapi, rupanya cinta Andri ditolak mentah-mentah oleh Mawar di depan teman-temannya, sehingga hal tersebut memantik amarah Andri. Sehingga Andri dengan gelap mata melakukan hal yang sama persis yang dilihat oleh Indri. Astagfirullah, ucap Ustadz Yusuf tidak menyangka. Ya Allah, Lele, terbuat dari apa hatimu itu? Pembalu punya anak kayak kamu, hardik Bu Sukma dengan isakan yang menggema. Sabar ya, Bu, ucap Indri berusaha menenangkan. Hingga setelah pengakuan tersebut,
Pak Slamet pun meminta Andri untuk menyerahkan diri ke pihak yang berwajib agar arwah Mawar tidak lagi meneror kehidupan Andri. Dengan tubuh yang masih lepas, Andri pun dibawa ke pihak yang berwajib. Sementara berita tersebut mulai menjadi buah bibir di desa. 1 bulan berlalu, Pak Slamet yang sedang bersantai menonton televisi tiba-tiba mendapat kabar bahwa Andri meninggal di dalam penjara akibat bundir. Ya, Andri ditemukan di dalam sel dengan keadaan tangan yang sudah tergores oleh serpian kaca yang tak ia dapatkan dari mana. Sontak, hal tersebut membuat Pak Slamet dan keluarganya terpukul. Andri pun dipulangkan dalam keadaan sudah menjadi jasad. Hingga akhirnya proses pemakaman dilakukan. Selesai dimakamkan, selama 7 hari Pak Slamet menggelar acara selamatan untuk mendoakan arwah Andri dan juga arwah Mawar. Mereka berusaha ikhlas atas kepergian Andri dan berharap tidak ada lagi orang-orang yang hilang arah seperti anaknya itu, dan berharap setelah kematian Andri, arwah Mawar bisa pergi dengan tenang. Selesai. Wow, luar biasa, nggak nyangka banget ya, semua orang nggak nyangka, keluarganya nggak nyangka, saya juga nggak nyangka ya, bahwasanya Andri mengalami penyakit misterius ini yang mohon maaf ya, alat vitalnya itu membesar dan makin membesar kesakitan, ternyata karena sesuatu ya, perbuatan yang keji ya, biadab yang dilakukan terhadap sosok Mawar, wanita yang dia tembak tapi ditolak akhirnya karena dia merasa malu, karena dia ternyata taruhan tuh sama teman-temannya untuk nembak Mawar, yang mana Mawar ini adalah, mohon maaf ya teman-teman, gadis bisu tapi cantik banget ya, jadi dia bertaruh, nah dia kalah taruhan. Selain kalah taruhan dia juga merasa malu, disinilah dia menghabisi Mawar, kejam banget, sampai dia ngambil lagi kalungnya Mawar terus dibakar. Wah, ngeri banget. Jadi apa yang dia alami ini ya sebenarnya nggak seberapa apa yang dialami oleh Mawar ya. Dan akhirnya semuanya terkuak dan pada akhirnya orang tuanya mengantarkan dia ke pihak yang berwajib. Nah, di dalam penjara dia meninggal dunia. Keren-keren banget kisahnya di sini. Semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Paling tidak sebagai orang tua kita harus lebih lebih open ya kepada anak, lebih aware sama anak. Jadi paling tidak kita tahu karakter anak ini, pergaulannya gimana. Jadi tidak sampai seperti orang tuanya Andri dan Indri yang akhirnya lepas tuh. Karena di rumah mungkin Andri baik, tapi ternyata di luar keji, pakai banget. Keren banget, terima kasih Widuri atas kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol like-nya jangan lupa, dan boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.